Gunung Mongkrang Karanganyar dikenal sebagai salah satu gunung dengan jalur pendakian yang ramah bagi pemula, dengan pemandangan yang indah dan memukau. Namun di awal tahun 2026 ini, Gunung Mongkrang menyimpan teka-teki bagi para pencinta pendakian dan juga tim SAR. Yasid Ahmad, seorang pendaki yang dikenal cukup berpengalaman, dilaporkan hilang tanpa jejak dalam pendakian Gunung Mongkrang. Tidak ada jejak yang tertinggal, tidak ada saksi mata yang melihat. Hari ini kita akan bedah kronologi, teori, dan fakta terbaru hilangnya Yasid Ahmad di Gunung Mongkrang. Bersama aku Abid, mari kita mulai pembahasannya. Sebelum kita membahas kronologi hilangnya Yasid Ahmad, alangkah baiknya kita bahas dulu Bukit Mongkrang yang menjadi lokasi hilangnya survivor ini, biar kita semua punya gambaran bagaimana latar dan kondisi gunung ini. Jadi Gunung Mongkrang sebenarnya lebih tepat disebut sebagai Bukit Mongkrang. Tempat ini merupakan salah satu destinasi pendakian paling populer di wilayah Karanganyar, Jawa Tengah. Karena jalur pendakian Bukit Mongkrang ya relatif sangat bersahabat, namun menawarkan pemandangan yang luar biasa. Bukit Mongkrang terletak di sebelah selatan Gunung Lawu, tepatnya di Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, dan Bukit Mongkrang memiliki ketinggian sekitar 2194 mdpl. Bukit Mongkrang sendiri memiliki daya tarik bagi para pendaki, yaitu pemandangan yang sangat luas, pemandangan ilalang sabana. Kemudian ada pemandangan langsung ke arah Candra di Muka dan puncak Gunung Lawu. Serta jalur pendakian ke Gunung Mongkrang ini relatif singkat, jadi aman buat para pemula. Sebenarnya di Bukit Mongkrang hanya ada satu jalur pendakian saja, dan kondisi jalurnya itu cukup ramai para pendaki-pendaki lain, sehingga pendaki yang hilang itu sangat jarang terjadi gitu teman-teman. Jadi titik awal pendakian Gunung Mongkrang ini atau Bukit Mongkrang terletak di Telogo Dringu, Gondosuli, Tawangmangu. Lokasinya sangat dekat dengan jalan raya dan mudah diakses. Di base camp ini tersedia fasilitas lengkap seperti area parkir, toilet, warung makan, dan tempat registrasi tentunya. Lalu bagaimana tahap pendakiannya? Jadi secara umum jalur pendakian Mongkrang dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama yaitu dari base camp ke Bukit Candi atau puncak pertama. Estimasi waktunya sekitar 45 menit sampai 1 jam. Untuk medannya itu jalur berupa tanah padat dan sedikit berbatu dengan kemiringan yang landai hingga sedang. Jalurnya cukup lebar dan jelas, dikelilingi oleh pemandangan perbukitan di kawah Gunung Lawu yang terlihat dari kejauhan. Dan tahap kedua dari Bukit Candi ke puncak Mongkrang atau puncak sejati, estimasi waktunya 30-45 menit tambahan. Untuk medannya sendiri, setelah Bukit Candi, jalur akan melewati padang ilalang atau sabana yang sangat indah. Jalur di sini lebih terbuka sehingga angin terasa lebih kencang. Medannya sedikit lebih menanjak dibandingkan tahap pertama, namun tetap tergolong ringan. Saat tiba di puncak Mongkrang, kalian akan disuguhi pemandangan 360 derajat yang memperlihatkan kegagahan Gunung Lawu di sisi utara serta jajaran perbukitan lainnya. Meski menyajikan keindahan, tentunya Bukit Mongkrang juga memiliki kekurangan buat para pendaki nih. Kekurangan pertama, tidak ada sumber mata air, sungai atau semacamnya. Di sepanjang jalur pendakian, kalian wajib membawa suplai air yang cukup dari base camp. Kekurangan kedua yaitu minim pohon pelindung. Sebagian besar jalur berupa area terbuka atau sabana ilalang. Jika mendaki siang hari, cuaca akan terasa sangat terik. Namun jika turun kabut, maka akan sangat kesulitan kita mencari jalan. Secara umum nih, Bukit Mongkrang sangat aman dan populer untuk aktivitas trail run, terutama bagi para pemula.
banyak komunitas pelari gunung sering mengadakan latihan atau acara lari di Bukit Mongkrang. Bukit Mongkrang sangat digemari oleh pendaki untuk aktivitas trail run. Alasannya sih karena Mongkrang jaraknya sangat pas, sekitar 4 km. Juga tidak banyak akar pohon yang melintang atau tanjakan curam yang mengharuskan pendaki harus climbing atau memanjat-manjat seperti itu, sehingga bisa menjaga ritme lari. Jalur utama Bukit Mongkrang juga sangat luas, memudahkan pelari trail run saat ingin salip menyalip. Berikutnya kita juga harus mengenal sisi mistis dan misteri di Bukit Mongkrang nih. Masyarakat setempat percaya bahwa Mongkrang adalah gerbang atau bagian dari benteng pertahanan gaib Gunung Lawu. Karena Lawu dikenal sebagai salah satu gunung paling mistis di Pulau Jawa. Energi tersebut dipercaya merembet hingga ke kawasan Bukit Mongkrang. Beberapa pendaki yang melaporkan ada pernah menemukan suara riuh seperti pasar atau suara gamelan di saat-saat tertentu, terutama saat kabut tebal turun. Fenomena ini mirip dengan legenda pasar bubrah di Gunung Merapi dan juga Gunung Lawu. Meskipun jalur di Bukit Mongkrang ini terlihat jelas, ada beberapa fenomena di mana pendaki tiba-tiba merasa berputar-putar di tempat yang sama atau disebut oyot bimang dalam mitos Jawa. Secara logika, hal ini sering disebabkan oleh kabut pekat yang muncul secara tiba-tiba yang menghapus jarak pandang, membuat pendaki kehilangan arah mata angin. Nah, saat mendaki Bukit Mongkrang nih, warga lokal menyarankan untuk tidak memakai pakaian warna hijau karena dianggap menyerupai penguasa alam gaib di sana atau menyerupai penduduk alam gaib di sana juga. Hingga video ini saya buat pada Rabu 28 Januari 2026, pencarian terhadap Yazid Ahmad masih terus dilakukan oleh tim SAR. Yazid dilaporkan hilang sejak tanggal 18 Januari 2026 atau tepatnya di hari Minggu. Yazid bernama lengkap yaitu Yazid Ahmad Firdaus, kerap dipanggil Yazid dan juga Daus. Usianya masih 26 tahun. Dia berdomisili di Perum Angsana, Desa Gawanan, Kecamatan Colomandu, Kabupaten Karanganyar. Yazid merupakan lulusan Politeknik STTT Bandung. Pekerjaannya untuk Yazid ini diketahui mantan karyawan di PT Sritek Rezeki Isman Tbk yang terkena layoff sebelum hilang. Ia sedang menunggu panggilan wawancara kerja di Bandung. Untuk pengalaman pendaki, Yazid dikenal sebagai pendaki yang bukan pemula nih. Menurut pihak keluarga, ia sudah mendaki Bukit Mongkrang lebih dari 5 kali dan sering berolahraga trail run sehingga fisiknya itu sangat prima. Dan juga Yazid ini dikenal sebagai orang yang suka renang. Makanya hilangnya Yazid di Bukit Mongkrang ini sungguh menjadi tanda tanya. Selanjutnya kita bahas kronologi hilangnya Yazid Ahmad Firdaus ini. Semua berawal pada Minggu 18 Januari 2026. Yazid mendaki bersama 3 rekannya bernama Cahya, Salman, dan juga Rian. Mereka mulai mendaki pukul 06.30 waktu Indonesia Barat dan mencapai puncak pada pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Ketika mulai perjalanan turun dari puncak, rombongan membagi diri ke dalam urutan tertentu untuk memastikan keamanan. Namun mereka akhirnya terpisah karena kemungkinan turunnya itu dalam kondisi berlari atau sedang trail run dengan formasi terakhir yang disebutkan sebagai berikut nih. Salman posisinya paling depan, kemudian diikuti Cahya posisi kedua. Yazid atau korban yang hilang ada di posisi ketiga, dan yang paling belakang adalah Rian sebagai penyapu. Di atas pos 3 atau disebut tapak nogo, berdasarkan kesaksian rekan-rekan dari Yazid ini mulai tertinggal dari Salman dan Cahya. Rian yang berada di posisi paling belakang juga sempat terpisah ketika Salman dan Cahya duluan tiba di base camp. Mereka menunggu 2 rekannya tersebut. Setelah menunggu beberapa saat,
hanya Rian yang muncul ke base camp. Yazid yang seharusnya ada di depan Rian atau urutan ketiga justru tidak terlihat dan tidak kunjung sampai di titik kumpul atau di base camp. Pukul 11.30 sampai pukul 13.50 waktu Indonesia Barat, ketiga temannya terus menunggu Yazid. Rekan-rekannya mulai merasa khawatir karena Yazid tidak kunjung muncul. Mereka berusaha menghubungi nomor ponsel Yazid namun tidak berhasil. Rekan-rekannya kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada petugas base camp dan pihak BPBD Karanganyar sore itu juga. Salah satu teman yaitu Salman sempat menghubungi keluarga Yazid pada sore hari untuk memastikan apakah Yazid sudah sampai di rumah. Yang kemudian muncul kepanikan dari keluarga Yazid karena Yazid memang belum ada di rumah. Jadi kondisi terakhir Yazid saat mendaki, Yazid itu mengenakan pakaian serba hitam dan sepatu lari merek Hoka Speedgoat warna ungu. Perbekalan yang dibawa Yazid ini tergolong sangat minim karena hanya cemilan snack saja. Kendala utama pencarian dari Yazid adalah cuaca ekstrim, kabut tebal, dan angin kencang di lereng Gunung Lawu. Sangat menyulitkan penggunaan drone maupun pergerakan tim SAR di lapangan. Sesuai prosedur, operasi SAR awalnya dilakukan selama 7 hari saja, namun kini telah diperpanjang selama 3 hari ke depan sampai 28 Januari 2026. Pencarian telah diperluas ke wilayah Magetan atau Wonomulyo dan melibatkan anjing pelacak serta ratusan personel gabungan. Informasi terbaru nih pada hari ke-11 pencarian atau Rabu 28 Januari ini memang sempat muncul laporan mengenai aroma tidak sedap atau bau menyengat yang tercium oleh tim pencari di sekitar area Yazid atau di sekitar area pos 3. Tim kemudian turun ke celah-celah bebatuan untuk memastikan sumber bau namun tidak ditemukan apapun. Sekarang mari kita semua doa di setiap aktivitas kita hari ini agar Yazid Ahmad segera ditemukan oleh tim SAR dalam kondisi terbaik dan keluarga diberikan kekuatan ekstra melewati masa sulit ini. Terus pantau perkembangan informasi Yazid teman-teman ya. Pray for Yazid, semoga segera kembali ke keluarganya. Usai sudah pembahasan kali ini, klik subscribe, like, dan komen jika kalian suka dengan konten dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.